Kasus COVID-19 bagi anak saat ini masih tinggi. Kondisi ini terjadi seiring mulai dibukanya pembelajaran tatap muka di sejumlah wilayah. Agar tak meningkat tajam, pemerintah mendesak testing dan pengamatan tetap dilakukan. Jawa Tengah jadi salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus anak terkonfirmasi COVID-19 terbanyak. Kondisi ini cukup memprihatinkan, apalagi jumlah kasus yang tinggi ini seiring dengan dibukanya pembelajaran tatap muka di sejumlah daerah. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, tercatat sebanyak 37.706 anak di Indonesia terinfeksi virus COVID-19. Dalam data dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Frontiers in Pediatrics, anak-anak yang terkonfirmasi positif ini berasal dari kelompok usia yang berbeda-beda. Namun mayoritas anak yang meninggal akibat COVID-19 berusia 10 hingga 18 tahun, yaitu sebanyak 26%. Dan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan kasus kematian anak terbanyak di Indonesia, bersama 9 provinsi lainnya, yakni Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Kasus COVID-19 pada anak pun dinilai banyak, namun karena rendahnya testing pada anak serta imun tubuh yang bagus, membuat gejalanya sering tidak muncul. Yang kedua adalah anak bisa menularkan. Dan anak bisa menularkan, ini ada beberapa studi yang justru menunjukkan kalau transmission rate pada remaja, pada usia di bawah 12-14 tahun itu malah bisa lebih efektif. Ada juga studi yang menyatakan kalau anak yang tertular ini walaupun gejalanya mungkin ringan, tapi konsentrasi virusnya tetap tinggi di saluran nafas, sehingga beresiko menularkan. Jadi bayangkan kalau anak dia berangkat ke sekolah dengan transmisi lokal di daerah situ masih belum terkendali, sehingga resiko dia terpapar, maka dia membawa pulang ke rumah. Sementara kita tahu kondisi di rumah tangga di Indonesia banyak yang tinggal 3 generasi misalnya. Nanti orang tuanya tertular, kakek neneknya tertular, itu jadi masalah. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki jumlah kasus COVID-19 anak tertinggi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghimbau seluruh pihak terus melakukan pengamatan terhadap penyebaran COVID-19 terhadap anak di Jawa Tengah dan selalu jujur dalam menyampaikan data. Tak hanya itu, surveillance atau pengamatan harus dilakukan dengan ketat. Sebenarnya satu surveillance-nya nggak boleh berhenti dan nggak usah takut tertinggi atau terendah. Yang penting surveillance-nya dilakukan dengan ketat. Nah kalau itu bisa dilakukan, menurut saya kita akan bisa tahu kondisi real yang ada di sini. Dan itu menjadi warning buat kita agar kita tahu. Yang penting jangan sampai ada data yang disembunyikan. Mau tertinggi, mau terendah, datanya harus real dan berintegritas. Itu aja. Laporan riset IDAI menunjukkan ada 7 daerah dengan kasus kematian anak terkonfirmasi COVID-19 terbanyak. Urutan dari yang terbanyak yaitu Jawa Tengah sebanyak 25 kasus, DKI Jakarta sebanyak 24 kasus, Jawa Barat ada 22 kasus, Sumatera Selatan sebanyak 18 kasus, Jawa Timur ada 11 kasus, Sumatera Utara ada 11 kasus, dan Sulawesi Selatan sebanyak 11 kasus. Restu Indah melaporkan.